Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo kembali lagi di Kacup Channel ya. Sebentar tak pinggir-pinggirkan dulu. Kali ini di sesi tips and tricks sedikit tips mengenai berkegiatan di alam bebas kembali saya berikan ya. Semoga nanti bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Juga ya sedikit mengurangi resiko kita berkegiatan di alam bebas bolo. Oke, langsung saja. Tips kali ini yang saya berikan adalah meminimalisir sampah yang kita bawa kegiatan ketika kita berkegiatan di alam bebas, teman-teman. Khususnya untuk berkemah atau mendaki gunung ataupun camping lah dan sebagainya, jelajah. Tips untuk mengurangi atau meminimalisir sampah tersebar di alam bebas. Oke, yang pertama ini yang saya beritahu ya. Ini yang pertama. Ini power bank ya, tak pinggirkan dulu. Nah, yang pertama, ketika kalian membawa logistik atau makanan yang mempunyai kemasan atau dibungkus dengan kemasan, khususnya biasanya itu snack ya, snack, camilan ringan, makanan ringan seperti itu. Ini salah satu contoh ya, seperti ini. Ini snack, biskuit. Nah, ini ketika nanti kita bawa berkegiatan di alam bebas, entah itu camping, naik gunung ataupun jelajah atau apa, ini rawan sekali kita teledor membuang sampah atau bungkusnya ini ya. Mungkin misal ini disobek, habis itu sobekan kecilnya kita lupa, dengan seenaknya, dengan santainya dibuang secara cuma-cuma di sekitar kita, dan kita lupa untuk memungutnya kembali, maka itu sudah termasuk pencemaran lingkungan atau penyebaran sampah di alam bebas. Nah, tips yang pertama yaitu kalian siapkan toples ya. Kalau nggak ada toples ya Tupperware lah, Tupperware seperti itu. Nah, ini bisa pakai lah, ini seperti ini. Ini bekasnya hampers Idul Fitri itu loh, parselan Idul Fitri, ini bisa dipakai. Nah, caranya seperti apa ya? Kita tinggal buka, ini kita tinggal sobek bungkusnya. Ini dilakukan ketika kalian di rumah ya, packing di rumah, atau ketika di base camp sebelum naik ya. Nah, tinggal kita ambil isinya, masukkan bungkus, kita tinggal di rumah atau kita buang di tempat sampah yang tersedia di base camp. Nah, ini sudah diterapkan ya di beberapa gunung di Indonesia. Seperti contohnya di Gunung Rinjani sudah memakai sistem seperti ini. Apa ya namanya, lupa aku namanya. Ini wadahnya bisa direfill lagi, maksud direfill itu dibuat lagi, dipakai lagi. Nah, ini kita tinggal masukin semuanya saja ke dalam Tupperware atau ke dalam toples ya, camilan-camilan kita yang kita mau bawa ke gunung. Juga saya ingatkan, jangan membawa berlebihan camilan, daripada mubazir ya. Sampean harus mengira-ngira kebutuhan apa yang akan sampean makan ketika melakukan berkegiatan di alam bebas. Jangan sampai terkelebihan camilan, nanti menambahi beban, juga mubazir nggak kemakan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Itu biskuit, Oreo atau apa bisa masuk semua. Terus seperti ini. Nah, ini apalagi yang bungkus seperti ini kan ada dua ini bungkusnya. Nah, ini meminimalisir sampah kalian ketika berkegiatan di alam bebas.
jadi nggak terlalu banyak sampah yang kalian bawa gitu loh. Soalnya kadang apa, kebanyakan pelaku kegiatan alam bebas itu dia kuat membawa bungkus berisikan logistiknya naik ke atas gunung, misal ya, tak buat contoh ke atas gunung. Nah, full logistik itu kuat mereka naiknya. Tapi ketika sudah kosong, maksudnya bungkus dari logistik itu sudah tidak ada isinya, logistik sudah habis, mereka nggak kuat untuk bawa turun gitu loh, terlalu berat mungkin. Bungkus kosong itu terlalu berat bagi mereka untuk membawa turun. Nah, jika sudah ini ditutup rapat, pastikan nggak ada celah udara yang masuk ya, biar nggak melempem, biar nggak layu. Oke, kalau Tupperware mungkin lebih aman lagi, soalnya dia kan apa ya, kedap udara ya. Guys, ini sangat praktis buat kalian packing di tas carrier atau di ransel kalian untuk dibawa naik ke atas. Nah, ini untuk camilan, sama halnya seperti logistik bahan makanan ya. Misal ini beras saya taruh juga di toples seperti ini, berikut beserta bumbu-bumbunya. Nih mungkin ada penyedap rasa, gula, kopi, garam, teh dan sebagainya, saya masukkan ke sini. Nah, buat apa? Biar kita nggak terlalu banyak membawa kantong plastik atau kantong kresek seperti itu teman-teman. Apakah ini tidak memakan tempat? Ya, itu plus minusnya ya teman-teman ya. Minusnya ini mungkin memakan tempat, cuma lebih efisiensi dari sampah yang kita bawa. Oke, itu yang pertama dari tips ketika mengurangi sampah dari logistik atau bahan makanan yang kita bawa. Sediakan toples seperti ini. Oke, ini tak ambil dulu. Kita beralih dari logistik menuju ke air minum teman-teman. Nah, air minum kalau ini saya siapkan ini tips kedua ya, bawa jerigen kosong dari rumah. Jerigen kosong dari rumah ini sangat berfungsi. Entah kalian terserah ya mau bawa yang ukuran berapa. Kalau ini kalau nggak salah ukuran 1 literan, jadi ini sudah 2 liter. Kalau berkelompok ya bisa bawa yang 5 liter, nanti bisa bawanya bergantian ya, dengan timnya, dengan regunya. Ini 1 literan jerigen ya, agak jauh ya biar kelihatan. Ini 1 literan jerigen, ini saya bawa buat refill air, buat bawa air dari base camp ke atas kalau nggak ada sumber air, atau dari sumber air ke camp area, ke tempat camping kalian. Ini bisa buat refill, daripada kalian membawa botol plastik dari rumah atau kalian beli air mineral di minimarket. Ini lebih meminimalisir sampah yang kalian bawa, juga lebih menghemat biaya kalian. Soalnya ini bukan sekali pakai, bisa dipakai berkali-kali. Terus untuk tips air sendiri selain jerigen ini ya, sebenarnya kalian nggak perlu membawa dari rumah air mineral kemasan. Jadi kalian tinggal nyampe base camp, silahkan cari di TPA atau TPS, tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah. Biasanya kan banyak dikumpulkan botol-botol minum sisa pendaki. Itu silahkan dimanfaatkan buat wadah kalian untuk membawa air mineral. Insya Allah tetap bersih selagi isinya bukan bekas air kencing ya. Jadi dicek ketika kalian cari botol di sana di base camp, di tempat pembuangan sampahnya, kalian cek apakah itu bekas air mineral atau bekas air kencing. Kalau masih bekas air mineral, kalian tinggal cuci saja, lalu refill dengan diisi dengan air lagi, insya Allah aman. Kan di atas nanti kan dimasak. Kalau untuk minum gimana? Minum pun juga seperti itu, insya Allah masih aman. Kalau kita minum air dari sumber di base camp itu masih aman, nggak akan membuat kalian mati saat itu juga, tidak.
Jadi itu, daripada kalian bawa berat-berat dari rumah, packing berat-berat dari rumah, bawa air dari rumah, mending cari di base camp, nanti terus refill sumber air yang ada di sekitar base camp. Buat masak, buat minum, bebas. Gitu Bolo. Jadi sampah yang ada di base camp itu sebenarnya masih ada manfaatnya. Salah satunya itu tadi, bisa kita bawa lagi naik untuk wadah air, tapi juga jangan lupa untuk dibawa turun kembali Bolo. Oke, itu tips yang kedua mengenai packing logistik terutama air ya. Kalau saya pakai jerigen, ini bisa saya gunakan berkali-kali selagi jerigen ini tidak rusak. Untuk packing kalau menurut saya tidak terlalu banyak makan tempat ya, tergantung apa yang kita bawa. Sebenarnya itu apa saja yang kita bawa tergantung itu. Oke, ini tips yang kedua, tips packing meminimalisir sampah dari saya. Untuk yang selanjutnya, tips packing ketiga ini saya khususkan untuk para ahli hisap atau perokok handal. Siapkan wadah seperti ini. Pasti tahu kan ini wadahnya apa. Ini nggak tak lihatkan ya mereknya, merek rokoknya. Nah, kalau kalian mungkin punya atau apa, bisa dipakai lagi. Caranya gimana? Ketika kalian beli rokok, untuk meminimalisir bungkusnya terbawa ke atas, kalian masukkan ke dalam sini. Nah, loh, ukuran rokok filter dengan rokok ini kan aslinya isinya kretek ya, tapi kalau dipakai filter masih bisa. Caranya gimana? Potong ujung gabusnya, ujung filternya kalian potong sedikit, nanti ukurannya bakal sesuai dengan ini. Juga bisa untuk memasukkan korek, jadi anti air, tidak tembus air. Jadi kalau kena hujan rokok kalian tidak basah, korek kalian tidak mati. Jadi seperti itu ya. Ini khusus untuk yang ahli hisap. Oke. Jadi biar apa ya? Biar wadah rokok kalian tidak terbuang sembarangan ketika berkegiatan di alam bebas. Oke, itu tadi sedikit ya, 3 tips dari saya untuk meminimalisir sampah kalian ke alam bebas. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi bisa disertakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Salam lestari, tetap jaga lingkungan kita. FOMO boleh tapi nggak boleh goblok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.